Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bakmi udang ala-ala Singapura gitu ya. Enak banget, kalian juga harus coba di rumah. Yuk langsung kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat bakmi udang ya. Mie udang yang saya mau buat kali ini adalah mie udang kuah ya, seperti bakmi udang Singapura seperti itu ya. Nah, di Jakarta ada satu bakmi udang yang cukup terkenal banget, yang udah lama banget saya makan. Saya kangen banget sama mie udang satu itu, tapi apa boleh buat, kita harus tetap stay at home. Jadi saya coba buat sendiri dan ini enak banget, kalian juga bisa coba ya. Oke, nah apa aja bahan yang kita gunakan untuk membuat mie udang kuah satu ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, bahan-bahannya itu simple banget. Ini kita akan buat jadi dua bagian. Satu untuk bagian racik mie-nya, satu lagi bagian kuahnya. Nah, bagian yang terpenting untuk membuat mie Singapura ini atau bakmi kuah Singapura ini, kita butuh broth atau kaldu udang yang sangat enak banget. Nah, kali ini saya akan bikin kaldu udang kombinasinya dengan daging babi atau iga babi ya. Nah, kalau kalian enggak makan babi, kalian boleh ganti dengan daging atau dengan tulang ayam juga boleh ya. Biasanya orang-orang di restoran itu mereka pakai ceker ayam ya. Ceker ayam itu akan direbus bersama dengan udang, akan menghasilkan juga nanti kaldu udang yang sangat enak banget. Nah, karena saya nggak punya ceker ayam yang cukup banyak, jadi saya pakai iga babi aja. Nah, jadi saya lebih tonjolkan bagian kaldu udangnya ya. Nah, ini untuk bahan-bahan kaldunya atau kuahnya. Di sini saya sudah punya sekitar setengah kilo kepala udang ya, setengah kilo kepala udang dan kulit udang nanti akan saya tumis dulu. Di sini ada 2 bongkol besar iga babi, tulangnya aja, bagian tulangnya ya. Lalu di sini saya punya bumbu-bumbu terdiri dari sekitar 7 sampai 8 siung bawang putih, sekitar 30 gram gula batu. Lalu di sini ada 1 batang kayu manis, ada sekitar 5 buah cengkeh dan 1 buah serai yang udah saya geprek ya. Dan selain dari ini kita juga butuh garam, merica atau lada putih, juga saya butuh lada hitam ya. Nah, yuk langsung kita bikin aja kuahnya. Saya akan tumis dulu dengan sedikit minyak bagian dari udang ini ya. Oh iya, hampir lupa, kalian juga jangan lupa untuk siapkan sekitar 3 liter sampai 4 liter kuah atau air ya. Nah, nanti air ini akan digunakan untuk jadi kuah daripada bakmi Singapura ini. Oke? Nah, hampir ketinggalan, kita juga butuh setengah buah bawang bombay. Saya cincang seperti ini. Ini kita gunakan untuk menumis dia punya udang ya. Yuk langsung kita bikin kaldunya. Saya akan masukkan dulu daging babinya. Memang belum begitu mendidih, gak apa-apa, kita masukin aja dulu sambil kita biarkan dulu mendidih lagi ya. Nah, serambi mendidih, nunggu mendidih ini, kita akan tumis udangnya ya. Kita naikkan sedikit minyak goreng, sedikit aja ya, sekitar 3 sendok makan aja. Lalu kita masukkan yang pertama itu bawang bombaynya. Harum. Lalu kita masukkan udangnya. Ini kita aduk-aduk sampai dia keluar kaldunya ya. Kita ambil kuah kaldu tadi yang sudah kita buat, kuah yang tadi sudah, kuah yang di dalam panci tadi ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar harum ya, semerbak ya. Nah,
Nah, setelah harum seperti ini, nanti kita akan langsung tuangin lagi di panci yang tadi berisi daging iga yang sudah kita rebus itu ya. Nah, ini kuah iga tadi kita masukkan juga di dalamnya itu serai. Udah kita masukkan iganya, kita masukkan serai, bawang putihnya, semua dimasukin aja ke dalam ya, seperti ini. Kayu manisnya, cengkehnya juga, gula batunya juga kita masukin aja di dalamnya, seperti ini ya. Nah, lalu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Nah, ini kita biarkan sampai mendidih dulu ya. Ya, mendidih seperti ini. Kita langsung masukkan udang yang sudah kita tumis tadi itu ya. Nah, ini kita masukin ke dalam. Nah, ini kita godok lebih kurang 1 jam ya dengan api kecil ya. Kalau kalian mau lebih cepat, kalian bisa dibantu dengan presto, tapi saya lebih suka slow ya. Jadi kayak slow cooker aja gitu. Jadi kita bikin kaldunya itu slowly aja ya, pelan-pelan. Jadi dia benar-benar kaldunya nanti meresap semua ke dalamnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa kita kasih sekitar 2 sendok teh garam. Nah, ini kita kasih sekitar 2 sendok teh garam. Ya, nanti kalau kurang bisa ditambahin, tapi saya bilang cukup karena untuk mie-nya nanti kita juga ada bumbu tambahan ya. Nah, lalu saya akan kasih peppercorn atau merica. Ini saya kasih merica putih dulu. Nah, merica putih dulu saya kasih. Lebih kurang sekitar setengah sendok teh ya. Lalu saya kasih juga lada hitam. Lada hitam juga setengah sendok teh aja ya. Ini fungsinya lada-lada itu supaya nggak terlalu amis ya udangnya, tapi hasil kuahnya itu lebih enak gitu. Nah, ini kita aduk dan kita slow cooker. Dan kita godok lebih kurang sekitar 1 jam ya, supaya kaldunya semua dapat. Nah, seperti ini. Kaldu udah siap, waktunya kita siapin bumbu mie-nya. Oke? Bikin kaldunya. Di sini saya sudah bikin kaldunya. Kaldunya udah saya kasih cara membuatnya ya. Nah, sekarang kita akan bikin isiannya atau ingredientsnya ya. Nah, isiannya itu terdiri dari beberapa bahan. Di sini ada mie tentu saja. Ini saya pakai mie Hokkien ya, lebih kurang sekitar 250 sampai 300 gram sesuai dengan selera kalian ya. Seberapa banyak di rumah yang makan gitu ya. Nah, di sini saya juga ada toge secukupnya aja, sesuai dengan selera juga kalian. Lalu di sini juga ada bakso keju, kalian boleh kasih boleh enggak. Dan terutama kalian butuh udang dan tentu aja sini kekian Singapura ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya butuh bawang putih goreng ya. Dan di sini ada daun bawang, sayur caisim. Sayurnya boleh kalian ganti, mau ganti dengan pak choy boleh, caisim boleh, bebas. Dan di sini saya juga udah siapkan sambal. Nah, sambal spesial. Ini resep sambalnya ada di resep bakmi ayam. Kalian boleh lihat di situ ya. Di sini saya juga ada vetsin. Kalian boleh pakai apa aja. Mau pakai kaldu jamur boleh, ada garam. Terus ada minyak bawang. Ya, ini ada minyak bawang di sini ya. Nah, caranya gampang banget. Selain kita merebus bahan-bahannya, di sini juga kita akan pakai. Nah, caranya gampang banget. Kita cuma butuh sekitar 2-3 sendok makan minyak bawang. Ini adalah piring saji kita ya. Nah, seperti ini. Lalu saya akan kasih sedikit bawang putih goreng ke dalamnya. Nah, ini bawang putih gorengnya didapat dari bikin minyak bawangnya juga ya. Nah, seperti ini. Saya akan kasih sedikit garam. Garam mungkin 1/4 sendok teh dulu. Kalau nanti kurang boleh ditambah.
karena ini bakmi kuah ya. Lalu saya juga kasih sedikit vetsin. Vetsin juga sedikit aja. Nah, ini kita aduk jadi satu seperti ini. Nah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bakminya. Kita rebus-rebus bakmi dan ingredients yang lainnya. Nah, ini saya sudah panaskan air. Kalian boleh pakai mie Hokian, boleh pakai mie lidi ya, bebas ya. Nah, kita siapkan ya. Nah, ini udah didih, kita masukkan ini. Nah, dia nggak perlu waktu yang lama karena dia sudah jadi mie-nya ya. Kalau kalian mie kering, pakai mie kering, kalian harus pakai merebusnya lebih lama. Nah, ini kalian boleh coba. Nah, ini ya teman-teman, saya masukin ke mangkoknya. Ini saya masukkan udangnya, bakso dan kecian Singapurnya di sini. Kita rebus sampai udangnya matang ya. Gak usah overcook juga ya. Nah, ini bakminya dan bumbunya kita aduk dulu sebentar supaya rata. Kita tata di atas mie-nya. Kalian sayurnya boleh pakai yang lain ya, bebas ya. Mau pakai pak choy boleh ya. Nah, seperti ini udah komplit. Tinggal kita siram dengan kuahnya. Ini kaldu yang udah saya bikin semalam. Ini udah heavy banget tuh. Nah, di atasnya kita akan kasih sedikit toge. Bebas ya togenya mau kalian berapa banyak. Lalu saya juga kasih sedikit daun bawang. Dan terakhir adalah bawang goreng. Nah, yang terakhir adalah bawang goreng, kasih sedikit di atasnya. Oke. Jadi deh, ini dia bakmi Singapura ala Dapur Yuli. Mau makan, tinggal dikasih sambal, udah enak banget. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat sarapan kalian atau makan pagi kalian ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah!